Halo guys, jumpa lagi saya Rizal Adam dari channel Dagang Aja. Di video kali ini saya mau share step by step cara join iklan pencarian di Lazada. Oke, kita langsung masuk saja guys. Di seller center, oke, kita masuk. Kalau mau iklan kata kunci, iklan pencarian di Lazada itu masuk ke ini, solusi promosi, terus solusi pencarian. Oke, solusi pencarian, klik solusi pencarian. Oke, kita masuk ke halaman pencarian bersponsor ya guys, atau nama lainnya mungkin iklan kata kunci atau PPC ya, pay per click ya guys. Jadi kita bayar jika orang ngeklik sebuah keyword yang kita bidding gitu. Oke, terus ini ada saldo ya, kreditnya juga. Kita bisa top up saldo dulu gitu, yang kita bisa nanti dipotong di settlement di minggu ini, yang nanti dipotong pasti ketika hari Rabu ya gitu. Ketika hari Rabu settlementnya ada potongan sebesar top up ini gitu, kayak gitu guys. Oke, terus ini ada tampilannya, matriksnya ya guys ya. Ini ada yang kemarin, hari ini, 7 hari terakhir, 15 hari terakhir, 30 hari terakhir gitu, atau kita bisa custom per tanggal ya guys. Nah, jadi ini metrik-metriknya kalau kita ambil 30 hari terakhir ya guys. Jadi ini ada metrik kita sudah ngeluarin berapa duitnya gitu, impresinya berapa, klik berapa, CTR berapa, CPC berapa, kayak gitu, rata-rata CPC ya ini dari semua produk yang kita submit dalam selama waktu 30 hari gitu, walaupun udah off gitu juga masuk di sini. Terus produk dijual berapa, penghasilan berapa, ROI berapa gitu. Terus ini ada dua tab ya, campaign sama produk promosi. Nah, produk promosi ini list semua produk dicampur dari berbagai campaign gitu. Ada yang aktif, non aktif kayak gitu guys. Terus ini metrik-metriknya per produk gitu guys. Untuk lebih dalamnya lagi kita bisa klik per produknya, nanti per keyword bahkan gitu guys. Bisa klik di sini atau klik di periksa kata kunci. Kalau mau hapus bisa dihapus. Terus kalau di campaign, ini campaign adalah list dari list dari semua grup ya, grup yang kita bikin untuk campaign gitu. Oke, kita coba langsung klik campaign baru ya guys. Nah, klik campaign baru. Nah, ini kita bisa namakan campaignnya ya. Ini default ya, kita hapus saja dulu untuk memudahkan kita memantau terus menyusun biar rapi aja gitu campaign-nya gitu. Nah, bisa ini dalam bentuk produk atau dalam bentuk rentang waktu gitu ya. Misal katakanlah bulan Juni itu bisa, atau bisa dalam bentuk kategori produk gitu, jilbab itu bisa gitu, atau mungkin bisa dalam bentuk strategi atau goalnya ya. Misal katakanlah ini trial, berarti kita trial dulu, ini campaign untuk trial, atau nanti begitu udah oke jos, kita menemukan kata kunci yang baik dan bisa ini di scale up, mungkin jadi scale up gitu. Jadi ini kita tinggal pantau gitu, bukan yang untuk trial gitu. Mungkin kalau trial masuk ke campaign namanya tadi trial gitu, terus ini scale up gitu. Oke, ini coba kita trial aja lah, trial bulan apa nih, Juni gitu, atau nggak usah lah, trial kategori otomotif. Terus ini budget harian. Nah, budget hariannya kita bisa tanpa limit atau kita cap gitu, atur budget per hari itu berapa gitu ya. Ini budget minimum dimulai dari 15.000 dan maksimal nggak tahu ini berapa digit nih. Oke, ini kita set. Nah, sebenarnya kalau masih awal-awal gini sih, kita kan sering-sering pantau, mending tanpa limit aja dulu gitu, belum kita cap gitu. Terus ini tanggal mulai itu ya, kalau mau hari ini ya tanggal 26 kita bisa pilih mau mulai besok, mulai 2 hari lagi, seminggu lagi gitu. Oke. Terus ini tanggal berakhir, ini end date-nya itu mau kita bisa atur sendiri atau nggak ada tanggal berakhir gitu. Oke, gini kita defaultin aja lah, loss gitu aja guys. Terus ini kita bisa pilih produk ya guys, kita masuk ke klik pilih produk. Nah, ini produk-produk yang kita perlu submit guys, apa aja yang sekiranya konversinya bagus kayak gitu, terus reach-nya bagus, reach-nya tuh impression dilihatnya bagus gitu ya, pengunjungnya bagus gitu, terus CTR-nya bagus, habis CTR bagus konversinya bagus kayak gitu.
terus mungkin reviewnya udah gede, itu bisa, tergantung strategi ya. Ada juga yang reviewnya middle aja deh, atau bahkan ini mah nggak ada saingan, tapi ya produknya Blue Ocean ya, nggak ada saingannya, jarang, terus demand-nya masih oke, harganya tinggi, cuannya tinggi, gap-nya, terus dari nol nggak ada review, itu bisa, bahkan bisa kayak gitu. Ini kita tergantung strateginya gitu ya guys. Kita bisa milih beberapa produk kayak gitu guys. Terus ya oke, kita katakanlah ambil satu produk dulu guys untuk di trial. Oke, habis itu klik konfirmasi. Nah, begitu konfirmasi masuk ke sini, kita bisa tambahkan produk yang lain juga gitu. Oke, kita klik lanjut ya guys. Klik lanjut. Nah, begitu klik lanjut, ini akan muncul seperti ini ya. Akan muncul secara default tampilan kata kunci, list kata kunci dari Lazada gitu. Nah, list kata kunci dari Lazada ini berdasarkan datanya Lazada. Dan ini uniknya sih, ini itu di yang baris-baris awal ya ini ya. Baris-baris awal itu datanya emang dari bisnis analisis gitu. Kalau si produk ini udah ada penjualan ya guys ya, kalian bisa cek juga di bisnis analisis, terus masuk ke bagian lebih dalam lagi ke keywords ya, ke kata kunci ya, kata kunci yang sering dicari, konversi bagus. Nah, ini muncul di sini gitu. Nah, kita saat ini belum bisa ya, nggak tahu, mungkin akan dikembangkan bisa untuk milih kata kunci secara custom sendiri gitu. Jadi saat ini masih dipilih Lazada, tambah kata kunci pun gimana? Oh, Anda sudah maksimal kata kunci yang diizinkan. Nah, ini juga limited gitu, jadi udah dipilih dari Lazada. Kita bisa tambahkan kata kunci. Saya ada beberapa produk yang bisa ditambahkan kata kunci, tapi begitu ditambahkan kata kunci custom, itu yang muncul tetap pilihan dari Lazada gitu, tetap pilihan dari Lazada. Nah, ini bid terendah itu 150 ya, kita atur ini uncheck semua dulu, atau paling gampang checklist semua dulu. Terus kita bisa atur juga ubah secara massal gitu ya. Ubah secara massal, mau atur harga penawarannya di 150 bidnya gitu terendah. Oke, kirim. Sehingga semuanya bakalan ini 150 gitu. Nah, saya gedein dikit. Bakalan 150. Nah, selanjutnya kita milih kata kunci mana sih yang bagus gitu. Nah, kita milih, dan kita perlu ngecek di bisnis analisis gitu. Bisnis analisis tuh untuk produk yang udah kejual ya, untuk produk yang udah kejual paling enggak sebulan yang lalu gitu. Jadi datanya matang, kita ngambil 1 bulan yang lalu gitu guys. Itu. Nah, ini kita bisa uncheck dulu, uncheck semua. Terus samain dengan bisnis analisis gitu. Nah, bisnis analisis itu insight yang sangat bagus ya guys ya. Kita ngambil mana keyword sih yang sekiranya konversinya bagus gitu guys gitu. Konversinya bagus, terus reach-nya juga bagus gitu. Nah, itu kita perlu trial gitu ya, perlu trial. Intinya sih kalau beriklan ya, menurut saya sih ada yang perlu di trial dan ada budget khusus gitu guys gitu. Nah, ini kita bisa pilih kata kunci yang sekiranya works, sekiranya konversinya besar gitu melalui bisnis analisis guys gitu. Nah, gimana kalau cara produknya masih nol gitu, di bisnis analisis aja baru upload tadi, terus kita mau pakai kata kunci. Ya kita ini berdasarkan logika aja sih gitu. Milihnya berdasarkan logika, mana yang relevansinya oke gitu, mana juga volume pencariannya yang oke itu artinya yang enggak brut tuh gede banget gitu, dan yang enggak kecil banget lah gitu sebenarnya gitu. Tapi itu semua bisa di trial sih. Ini kita mau ajukin semua bisa trial, tapi ya kita harus siap-siap ini keluarin budget gede gitu. Contohnya aja, ini kan contohnya keyboard tablet gitu ya. Keyboard tablet ya. Ini produknya keyboard tablet, di sini bawah ini ada tulisannya yang terlalu umum tuh keyboard dock gitu. Keyboard dock gitu. Jadi HP Xiaomi ya. Ya ini kan kenapa masuk di sini? Kenapa Lazada ngasih sugesti kayak gini gitu kan? Nah, ini kita sendiri harus memilih sekiranya mana kata kunci yang works gitu ya, yang menurut logika dulu deh, terus kita bisa buka Lazada juga gitu, terus kita nge-search, nyoba nge-search ya, nanti suggestion di search-nya apa kayak gitu guys. Kita bisa ceplokin kata kunci itu, terus judulnya juga, judulnya harus menyesuaikan judul juga gitu.
Nah, ini sebenarnya relevansi dan volume pencarian itu bisa jadi insight, bisa jadi juga bukan insight, guys. Karena di Lazada sendiri ini saat ini saya bikin video ini masih di dasar beta lah gitu. Ada saya beberapa produk yang relevansinya tuh di level 1 gitu. Bukan di level 5. Dan itu konversinya tinggi banget gitu. Jadi menurut saya ini masih ya dia Lazada masih ngasih apa ya rekomendasi relevansi yang sebenarnya bisa jadi nggak relevan gitu guys. Nah kita harus coba-coba trial dulu karena ini masih beta guys itu. Oke, begitu kita sudah ini ya, kita sudah memilih keyboard tablet, misalnya keyboard handphone, keyboard HP gitu. Kita bisa atur-atur ini bit gitu. Biasanya sih kalau ini terendah dulu deh, kita tes dulu deh gitu, nge-reach nggak ke ada yang nampil nggak, ada yang klik nggak gitu. Nah oke, begitu udah dipilih beberapa keyword ya, itu baru klik kirim. Oke, kita klik kirim ya guys. Nah klik kirim. Nah ini udah masuk ranah berhasil gitu ya, udah masuk ranah ke dashboard yang kita bisa pantau. Nah ini kalau mau nambah produk lagi mungkin klik produk gitu guys. Terus kita bisa juga lihat campaign. Oke, kita lihat campaign, ngecek campaignnya kayak apa sih gitu. Oke, ini produk yang kita submit tadi guys, produk yang kita submit tadi gitu. Kita coba klik ini ya guys, lebih dalam lagi. Nah ini adalah keyword yang kita pasang tadi. Nah kita kan tadi bid 150 ya guys ya, 150. Ini kenapa jadi sesuai dengan yang ditawarkan gitu guys. Nah ini perlu kita edit lagi gitu guys. Jadi hati-hati aja guys, begitu udah submit ya, karena ini saya ini masih beta ya, masih beta gitu. Jadi ya menurut saya sih kita perlu sering-sering ngecek aja, mantau gitu. Ini kenapa kok jadi berubah gini ya guys gitu. Saya coba pernah juga ada beberapa produk yang ternyata berubah, tapi spendnya tetap 150. Yang katakanlah tadi 640 ya. Terus ada yang ngeklik, ternyata dia nge-spendnya 150 gitu. Cuman ini tampilannya aja gitu. Ada juga yang real. Ada juga beberapa produk yang real, harga tawarnya 640, ternyata spendnya beneran 640 per klik gitu. Jadi kita harus pantau dan amannya udah begitu ngeliat campaign lagi ini, kita pantau ini lagi gitu. Kita edit lagi kalau ternyata agak ngaco gitu guys gitu. Nah ini kita bisa pantau ya, hari ini 7 hari terakhir, 15 hari terakhir, 30 terakhir atau yang kemarin kayak gitu guys gitu. Nah ini ada banyak metrik guys gitu. Dan ya ujung-ujungnya kita larinya ke sini sih guys gitu. Kalau tujuannya beriklan memang untuk konversi guys gitu, bukan brand awareness atau cuma traffic doang gitu. Oke gitu saja guys, tutorial step by step cara join iklan pencarian di Lazada. Kalau ada pertanyaan bisa leave komen below ya guys. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya Anda bisa update terus wawasan atau tutorial seputar jualan online. Oke, semoga kita semua diberi kesehatan dan salam cuan. Bye-bye.